Ada komentar yang menggelikan sekali. Ayah Saiful Karim, wali Allah. Semoga saudara sehat, amin. Kemarin kita melihat ada Viti yang dengan fanatik butanya mengatasnamakan murid SK mungkin. Menyatakan bahwa SK adalah Rasul. Sekarang menyatakan bahwa SK adalah seorang wali. Sangat jauh dari panggang. Anda tahu siapa seorang wali itu? Dia tidak banyak bicara. Dia dekat dengan Allah. Dan wali itu ada dua, ada mastur, ada masyhur. Mastur artinya tidak akan mungkin terdengar. Suara getah brusna mungkin ada. Masyhur artinya adalah wali-wali yang punya keilmuan yang tingkat tinggi, ma'rifat, hakikat, dan mukasyafahnya. Tidak seperti SK ini. Dia hanya bisa bicara dan bermain dengan logika, tapi logikanya sendiri tidak melalui guru, bahkan tidak sanad sampai pada Rasulullah. Dia menyatakan bahwa dirinya punya pengalaman, lalu dari pengalaman itu dianggap sebagai sumber dari inspirasinya untuk menafsirkan segala teks yang ada dalam agama. Dan ini berpotensi untuk merusak teks karena dari dirinya sendiri. Orang berpengalaman rohani itu bisa dari setan. Dan kalau dia tidak berguru, man la syaikha fa syaikhu syaitan, maka gurunya setan. Orang-orang yang berguru kepada orang yang berguru kepada setan, maka akan muncul halusinasi untuk memberikan pujian kepadanya. Bisa menganggapnya sebagai seorang wali, bahkan sampai pada menganggapnya sebagai seorang rasul. Mari kita lihat beberapa kasuistis tentang kejanggalan yang disampaikan oleh SK. Tentang sebuah buku yang dikarang oleh SK. Dia mengatakan bahwa Hajar Aswad adalah vagina. Kayak mirip seperti vagina. Apa tidak pelecehan terhadap syariat? Orang-orang yang melecehkan syariat, maka dia tidak pantas mengaku dirinya sebagai orang-orang ma'rifat. Bahkan dinisbatkan sebagai orang ma'rifat. Nggak pantas. Karena syariat saja, kalau ada orang syariat saja itu belum sempurna, dia tidak akan mungkin menuju kepada hakikat, tarekat, dan ma'rifat. Nggak mungkin. Itu hanya sebuah pengakuan belaka dan diakukan belaka oleh orang-orang yang fanatik kepadanya. Lalu ada lagi dia mempertanyakan tentang dalil menyembelih dengan menggunakan bismillah sambil tertawa. Dia mempertanyakan, kalau Anda menyembelih, Anda pakai bismillah. Pertanyaan dengan tertawa ini namanya juga melecehkan. Apakah ini seorang wali? Melecehkan ayat Quran. Lalu menggunakan logikanya sendiri bahwa ketika menyembelih itu menyakiti dan meminta maaf. Dia tidak paham tentang syariat. Bahwa ketika menyembelih itu yang dilegitimasi oleh syariat adalah membaca bismillah. Bukan meminta maaf. Ini kan khayalan lagi ini. Jadi sudah berapa banyak penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan atas nama logika, atas nama tasawuf, atas nama hakikat. Padahal yang dibicarakan itu adalah tentang logikanya sendiri. Dia tidak belajar tentang para mursyid dan para guru. Dan dinyatakan oleh para muridnya seorang guru, bahkan seorang rasul. Lalu dia mengatakan bahwa siksa kubur hanya perlambangan. Lalu ada lagi yang dinyatakan, buat apa bertanya? Buat apa malaikat bertanya dalam kubur? Apa manfaatnya? Ini kan pertanyaan konyol ini. Pertanyaan membagongkan ini.
bagi orang yang dianggap sebagai seorang wali. Ini bukan wali. Ini adalah sebuah kegiatan yang lebih daripada kehaluan yang didewa-dewakan oleh orang-orang halu yang tidak paham tentang bagaimana cara beragama, yang menggunakan kaidah-kaidah syariat yang baik. Kembalilah kepada para masyayikh, para ulama, para guru yang mengajarkan kebaikan-kebaikan dengan menggunakan keilmuan dan kredibilitas pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan Anda mengikuti orang yang membelokkan makna syariat. Ini saya dengar di beberapa medsos sudah ada pelarangan-pelarangan. Ini bukan masalah panik, tapi masalah tentang kekhawatiran umat yang disesatkan ketika ini adalah penyesatan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, apa itu? Ketika mereka bertanya, ya, maka fa'aftau bi ghairi ilmin, ada yang menjawab dengan tanpa ilmu. Wadhallu. Kalau dia tidak punya ilmu lalu menggunakan akalnya saja, maka bisa jadi dia adalah dhillun mudhillun, bisa jadi sesat dan menyesatkan. Semoga Anda sadar. Semoga Anda tidak termakan oleh narasi-narasi yang kayaknya sepertinya masuk akal tapi tidak. Kayaknya logis tapi tidak. Karena menabrak syariat dan menabrak penafsiran para ulama serta penafsiran para guru-guru. Dan mereka lebih kredibilitas